Bahkan di mana anak itu sudah menegaskan dalam riwayat kelahirannya pada hari ke-8 dia disunat. Berarti dia punya kelamin? Punya dong. Punya. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Yohanes 18 ayat 37. Tapi kenapa kalian ini ketika aku bangkit aku harus tinggalkan kelaminku di dunia? Apa masuk akal? Cacat Tuhan itu kalian buat. Yesus membawa seluruh kesempurnaan indranya, jasmaninya, kepenuhannya, dia bawa semua naik ke atas. Tidak ada yang ditinggalkannya untuk kau pemabok. Ya, nggak ada. Sebab gambar dan rupaku kuberikan kepada manusia. Artinya apa yang ada pada Sang Pencipta itu ya di situ juga kita ada memilikinya. Bagaimana dia mencipta ketika ciptaannya punya, ternyata Sang Penciptanya nggak punya. Aneh kau cara berpikir ya. Kalau kau aja mau kencing, kau buka resleting burungmu hilang, panik kan? Sini Tuhan kau bilang kau hilangkan kelaminnya. Dikutuk Tuhan kau nanti ya. Tuhan berani sekali, berani sekali kau hilangkan kelamin Tuhan. Kacau kau ini benar-benar ya. Kacau kau ini ya. Jangan menghujat Tuhan terus ya, pemabok ya. Nggak boleh itu. Kau yang mabok agama ya. Kenapa kau hilangkan kelamin Sebentar, Tuhan? sabar. Kamu sebentar ya. Kau yang mabok keimanan akhirnya sembarang menjelaskan aja ya. Oke. Ada batasan di mana hal-hal menyangkut surgawi, kau kan bukan sekretaris kerajaan surga loh. Oke, tahu diri dong batasannya di mana. Ada rahasia-rahasia kemahakuasaan Allah ada. Kita semua sesama manusia ini kan batasannya ada loh. Itu misteri kekuasaan Allah. Kau menjelaskan seperti kau sekretaris kerajaan surga aja ya. Kau baru turun dari surga atau menjelaskan kepada kita kau siapa sih? Oke. Nah, yang penting dipastikan bahwa jaminan keselamatan kekristenan pasti. Oke. Yohanes 14 ayat 6 ya. Jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa itu jika tidak melalui aku. Udah. Jadi harus pikir baik-baik. Nanti kau terjemahkan dalam keimanan ya, saudara muslim nanti terjemahkan dalam. Saya tahulah, sudah sering diskusi dengan ini, Pak Ustadz Arif tahu, Bang Tio tahu. Jadi begini ya, abang bersiaran jual lagi nama orang. Sebentar, sabar, jangan potong loh. Jangan potong, abang lagi bicara, aku nggak potong loh. Pakai etika loh, izin loh. Iya Pak, izin baru bicara loh. Termasuk di roomnya Bang Ustadz Arif ini kan dengan Bang Suma juga sudah, Ustadz Tato sudah berulang kali juga. Tapi adem loh, kamu ngata-ngatain kayak sekretaris kerajaan surga aja. Nggak ada yang percaya. Begini, sebentar, sabar, sebentar. Nggak ada yang percaya. Sebentar, ya. kau sabar, kau sebentar dulu. Kau usah bawa nama orang. Kau sebentar, kau diam. Bawa dulu. nama dirimu sendiri. Nggak usah kau sebut-sebut Juma di sini. Juma nggak kenal kau. Kau boleh diam nggak? Sok kenal kau. Sebentar loh, saya lagi bicara loh. Bentar. Jadi ada batasan manusiawinya dan menerjemahkan keimanan kita dan menerjemahkan kemahakuasaan Allah. Jangan paksain diri menerjemahkan kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita. Itu kan masalah loh. Masa otakmu bisa disamain dengan kemahakuasaan Allah? Kan gak mungkin loh. Ya. Jadi batasannya harus ada. Jadi menerjemahkan itu dalam. Jadi sampai kapan berhentinya ini sampai pagi? Tapi jangan begini sebentar. Jangan panjang kali lah. Betul. Orang jangan bisa gampang cari di Google. Gak usah ceramah kau pemabok. Sebentar, sabar dong. Kamu jangan maksain apa yang Allah berpikir tentang kehidupan kita umat manusia. Otakmu berapa sih? Kamu menerjemahkan kemahakuasaan Allah dan menjadi sekretaris kerajaan Allah kah? Oke, sekretaris kerajaan surga ya. Gak, cuman manusia biasa aja kan ngomong banyak aja. Sudah. Oke. Jadi orang ini benar-benar nggak mau percaya kepada tubuh Tuhan.
Dia nggak mau mengakui gambar dan rupa. Ya, rupa itu adalah tubuh yang kita pakai ini. Gambar itu representasi visualnya. Disitulah kita bisa menafsirkan ada banyak gambar yang wujud materinya kita tuangkan ke dalam secari kertas yang kita sebut 3 dimensi, 4, dan 5 dimensi. Ini saya belum bertanya 5 dimensi ke orang tua pemabuk ini ya. Pasti gak bisa jawab dia. Nah, di dalam 2 Korintus 11, di situ dituliskan, Allah itu adalah Bapa dari Yesus. Catat tuh ya, tuh Bangka. Nah, di Ulangan 32, Allah itulah yang melahirkan engkau. Itu ditulis di situ ya. Maka di 1 Korintus lebih ditegaskan lagi, Tuhan itu punya tubuh dan punya darah. Jadi jangan sampai kau berdosa dengan tubuh dan darah Tuhan ya. Oke. Jadi ternyata si Matius 1 ayat 18 membuka rahasia. Yesus ini ternyata dikandung oleh Roh Kudus supaya tergenapi ucapannya di kemudian. Siapa yang lahir dari daging adalah daging, yaitu kau Pak Tua. Tapi kalau yang datang dari Roh, pastilah lahir dari Roh juga. Ya, paham itu? Yang datang dari Roh haruslah Roh. Siapa Roh itu? Ya, itulah yang kau sebut sebagai Bapamu. Ya. Nah, ketika sang bapak itu berkata, engkau akan birahi kepada suamimu. Kalian gak percaya kalau apa yang dikatakan Tuhan ini adalah pengetahuan dia sendiri. Dia mencoba mengajarkan manusia yang pertama itu. Sebab manusia yang pertama itu tidak tahu. Ya. Rasa-rasa yang dimiliki Tuhan inilah yang disampaikannya ke kamu. Bagaimana dia mendapatkan kata birahi kalau dia sendiri tidak pernah birahi, botol? Tadi kau bilang tidak baiklah kalau Adam itu hidup seorang diri. Nah, dia tahu tidak akan pernah ada kebaikan kalau laki-laki itu sendiri. Jadi kalau kau aja nggak bisa baik kalau nggak ada pendampingmu, kenapa kau katakan Tuhanmu aja nggak boleh punya pendamping? Keterlaluan kau. Di bumi kau kawin sana, kawin sini, kawin sana. Tuhanmu kau larang-larang kawin. Kacau kau ini ya. Jadi logikamu itu diperbaiki ya. Loh, kau boleh kawin kan? Tuhanmu kau marahin kalau kawin, aneh kau. Yang mencipta siapa sekarang ini? Dia apa kau kan gitu? Loh, inilah anak yang ku kasih kepadanya lah aku berkenan. Itu suara bapaknya. Ya. Jadi makanya banyak ditorehkan di kitab ini, termasuk di Kejadian 6 di mana ada manusia-manusia raksasa keturunan dari hasil perkawinan anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan manusia. Untuk apa ini dituliskan? Kalau enggak untuk menjelaskan esensinya. Kenapa saya selalu memperjuangkan gambar dan rupa perempuan adalah gambar dan rupa Allah? Supaya perempuan-perempuan ini tahu gambar dan rupanya itu mahal. Gambar dan rupanya itu diambil dari Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu perempuan. Jadi nggak ada lagi perempuan yang mau dipoligami. Nggak ada lagi perempuan yang menjual dirinya dengan harga murah. Itu yang kau tentang kan Pak Tua? Jawab. Saya prinsipnya ya begini ya, saya jalan potong aja lah, nggak mau panjang-panjang lah. Yang penting secara keimanan pastikan, saya pastikan jaminan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Oke. Yang berikut ya, penguasa bumi dan surga ya, Matius 28 ayat 18. Kemudian penegasan di Filipi 2 ayat 10. Kemudian dia akan datang sebagai hakim yang adil, dia awal dan akhir, dia ada sebelum Abraham ada. Tadi Abang sudah menjelaskan ya. Jadi begini ya, kalau kita berpikir secara logika, mestinya Allah itu yang datang untuk menghakimi kita semua ya. Mestinya ya.
Tapi kuasa itu diberikan pada Tuhan Yesus ya, secara kekristenan ya. Kemudian dia pastikan bahwa dia adalah, sebentar sahabat, dia adalah awal dan akhir, alfa dan omega ya. Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 8 ya. Kan jelas banget loh. Terus kemudian yang tadi abang bilang bahwa dia ada sebelum Abraham ada, Yohanes 5 ayat 58. Tahu dong. Jadi di satu sisi manusianya benar adanya, nanti Filipi 2 ayat 6 sampai 10 itu coba dibaca ya, pelajari itu. Jadi ada satu pihak, kita melihat dalam perspektif Dwinatur ya, secara manusiawi benar adanya, sebagaimana sering diskusi dengan saudara dari Muslim, itu kan cuman utusan aja, benar adanya. Bibel kita juga menjelaskan tentang itu ya, utusan, hamba Allah, banyak ya dalam Bibel kita ya, Raja Damai dan seterusnya ya. Nah sekarang begini ya, kalau abang Kristen ya, saya tidak tahu, saya baru tahu ada denomnya ini lagi ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani menjelang penyalipan, itu kan yang datang kan bukan siapa-siapa ya, datang kan Elia sama Musa ya. Harusnya datang Bapak itu sendiri, tapi yang datang kan Elia sama Musa. Jadi itu ada hal-hal yang secara misteri kekuasaan kita harus menjelaskan seperti apa ya, batasannya seperti apa. Tetapi saya pastikan bahwa memang orang ini berkuasa banget, ini manusia yang istimewa banget tuh. Dari sisi keimanan abang-abang lain juga tentu luar biasa banget. Orang ini terkemuka dunia dan akhirat, suci, kalimatullah dan seterusnya banyak ya. Jadi orang ini istimewa banget loh. Dalam batasan keimanan menerjemahkannya bahwa ini luar biasa baik. Dan begini ya, saya pribadi ya, mestinya kita ketika menghadapi hari penghakiman itu harusnya Allah itu sendiri kan. Kenapa itu ada pada Tuhan Yesus ya. Jadi itu rasionalnya seperti apa? Mestinya Allah yang pemilik hidup kita ini yang menghakimi kita. Tapi yang datang itu kan Tuhan Yesus, Isa Al-Masih ya, dalam penjelasan Quran juga adalah. Jadi saya berpikir ekstra ya, bahwa secara manusia benar ada abang tadi bilang apa semua oke lah, itu manusia. Kenapa dalam tradisi Yahudi itu ada kurban ya, ketika berseru dan minta kepada Maha Kuasa Allah kan selalu ada pengorbanan ya, ada kurbannya ya, domba yang putih bersih atau lembu atau sapi atau apa, tapi yang bersih lah. Tapi Allah ketika menghukum manusia Adam dan Hawa, maka Allah sendiri yang merancang bagaimana jembatan penghubung untuk manusia itu menjadi satu dengan Allah kembali. Tentu orang yang sudah mati sebelumnya harus juga secara adil. Allah kan bertindak adil bagi semua. Yang berdosa yang tidak mengakui Allah, yang sembah berhala apa semua kan tidak, tapi ada yang mengakui keberadaan kemahakuasaan Allah. Ketika itu kita kan masih hidup loh, kita lagi mencari kebenaran firman Tuhan dan seperti apa dalam diskusi ini untuk melengkapi kesana keimanan kita ya, dalam posisi tidak saling menjudge ya. Tapi Allah harus bertindak adil bagi semua umat manusia. Tapi satu hal yang menjadi catatan kaki, ingat bahwa Tuhan Yesus yang datang untuk menghakimi semua kita, umat manusia. Luar biasa banget loh. Oke, jaminan keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, Yohanes itu berapa tadi? 14 ayat 6 tuh semua kita pasti tahu lah. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Oke, jadi saya pikir untuk sementara sekian saja. Izin ya, mohon maaf awal-awal mungkin ada sedikit tegang, tapi saya pikir luar biasa banget dan itu melengkapi. Jangan lari kau tikus, belum selesai nih. Kau jangan ngomong begitulah. Ini masih ada dalil yang perlu kau bantah. Sebenarnya aku malas, sebenarnya aku harus turun, sudah ada malas diskusi. Tidak ada yang kau jawab dari tadi. Kau curhat. Aku gak toy ya. Gak toy. Mabuk kau ya.
Kau bicara gak pakai Nih, etika. supaya kau nanti Nggak. mimpi malam ini Kau bagus, kau bicara hafal pakai dulu etika ayat dulu ini ya. supaya orang bisa terima loh. Saya tidak Gantian, peduli dengar apa-apa aja. dulu. Bicara pakai Aduh, etika. Iman kau seperti apa? Gak ada etika. udah dikasih Batasan curhat, seperti nggak apa? bilang Gak terima ada. kasih lagi, ngomong Gak ada galur ilmunya ngidul. apa-apa loh. Gak ada yang kita Ya, aku dapat sedang dalam ini. mabuk. Kalau mau Penjelasan apa? kenal Gak Tuhan ada. mati dulu. Kau gak ada. Ilmunya gak ada. Gak ada yang dapat apa-apa ya. Udah. Dengarlah ya. Substansi dasar keimanan saja kau nggak bisa menjelaskan seperti apa. Coba. Kau nggak ada dasar. Yohanes Menjelaskan 17 kau ayat 18. baru nggak ada etika loh. Engkau Bicara telah sembarangan aja kau. menyatakan gambar dan rupamu ke dalam dunia. Tapi si tua bongkok pemabuk ini gak pernah mau mengakui gambar dan rupa Allah yang telah dinyatakan dalam dunia. Maka ayat di Yohanes untuk memaklumkan atau menegaskan ternyata Allah tidak pernah berbohong di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di mana gambar dan rupanya lah yang diberikannya untuk kita manusia. Maka di Yohanes 14 ayat 9 dia lanjutkan ho horeakos em horeken tu pantera. Barang siapa yang telah melihat aku, ia juga melihat rupa Bapakku. Apa yang sulit? Bagaimana kau mau terima kebenaran ini kalau otakmu sudah berkarat gitu loh? Kau tidak mau menyatakan gambar Bapa itu. Tapi kau juga tidak mau ketika saya katakan kalau gambar Bapamu datang seperti seekor tikus. Lalu dia bicara seperti Tuhan. Kau percaya kalau dia itu Tuhan? Nah, jadi gambar dan rupa itu penting pemabok ya. Jangan datang nanti Allahmu kayak sapi, saya tikus, masih kau sembah juga. Itu namanya kau dunggu ya. Jadi eksistensi yang hadir dalam esensinya, inilah yang dijelaskan sang anak itu. Di dalam bahasa dialektikanya manusia mengatakan hipostasis yang sakekat konsubstansial estu nomatu patros keitu hogio penomatos. Semua tidak boleh keluar dari tiga nama yang bersaksi di surga. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ke dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketika sang Bapa punya putra, berarti putra akan keluar dari rahim dari sang ibunda Roh Kudus itu. Paham gak sih? Jangan terlalu bangga dengan pemahaman kolotmu ya. Udah berkali-kali saya bilang, malulah kalau kau masih menceritakan sang pencipta itu menghambili, membuntingi ciptaannya sendiri. Malu dong. Kau yang harus malu, ngarang bebas aja. Masa saya bilang Allah mengamili? Kau Yang bunting siapa? Coba aku tanya kau dulu. Yang bunting Maria bukan? Kau otaknya di mana loh? Saya nggak pernah menjelaskan seperti itu loh. Otak kau ini. Yang bunting Maria bukan? Maria atau Yusuf yang bunting? Ayo. Kau tahu saya tadi menjelaskan loh. Allah menurunkan rohnya dalam kandungan Maria ya. Dari sisi Muslim kan Allah meniupkan ruhnya ada loh. Jadi dipinjam gitu. Dipinjam rahimnya. Kau kata menghamili, kau otak kau memang kerdil kau ya. Makanya sembarangan aja kau. Dipinjam otak ya. kau kerdil gak ada isi. Ternyata Allah itu gak bisa mencipta ya. Taunya cuma pinjam-pinjam. Kita bisa dapat ilmunya. Kau otak kerdil hanya ini ilmunya hari ini ya. Ya, Allah itu gak pernah pinjam. Kau otak munafik. Keimanan kau saja nggak jelas loh. Aku nggak tahu ya. Ada framing aja. Saya sudah tahu arah keimanan kau seperti apa. Saya tahu. Hanya mau framing, ya. Berbeda kita diskusi itu melengkapi kesana keimanan kita, bukan saling menjudge satu sama lain. Loh, kita masih di dunia loh. Hari penghakiman kan menanti kedatangan. Coba saya tanya, Tuhanmu ada kelaminnya enggak? Tuhan Yesus. Itu menghakimi kita semua dosa dan salah kita kan nanti dia yang menjadi hakim yang adil. Iyalah, Tuhanmu ada kelaminnya enggak? Kau jangan framing aja, putar balik kau framing begini, mau apa kau? Baru kau bertindak seperti sekretaris kerajaan surga. Sebenarnya kau siapa? Tuhanmu ada kelaminnya tidak? Surga baru menjelaskan tentang keimanan kau. Sembarang kau begini.
Sembarang aja. Jangan menjudge orang. Aduh. Biasa aja. Kau apa? Kau baru turun dari surga aja kau menjelaskan sebagai sekretaris kerja surga untuk Apa sih yang menjelaskan kau tentang bilang? keimanan. Nggak Kau ngerti siapa aku. sih? Gini, maksud gua itu kalau Dasar ngomong botol itu jangan pakai modal bahasa cowok aja ikan gak ada gitu. nilai apa-apanya loh. Aku menjelaskannya pasti loh dengan dalilnya lengkap loh. Iya, pasti kami sudah melihat Pasti kebotolanmu di ya, sini. jaminan keselamatan Ya, pasti hanya di dalam nama apa Tuhan yang Yesus. dinarasikan? Yohanes 14 Lari. ayat 6. Sudah pasti ya. Udah kayak tikus kau. Kemudian Lompat sabar semua, ya, lompat lanjut semua. aku tuh Yesus ketika naik ke kerajaan Oh. surga ya, dia bilang aku pergi menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, saya mau ulangi nih kemana ya lagi? pertanyaannya ya. Kamu mau Tuhanmu ada kelaminnya kemana? tidak? Mau kemana lagi? Saya tanya, kamu mau Tuhanmu, kemana? saya tanya, punya Sudah, kelamin tahu. tidak? Sudah. Tuhanmu punya kelamin tidak? Kau jangan omong begitu, jangan menjudge pribadi, itu urusan saya loh dengan kemahakuasaan Allah di dalam nama Tuhan, itu kan urusan saya Aduh. pribadi. Oh, penjahat yang di samping kiri Tuhan Yesus itu kan mengakui Tuhan Yesus, langsung dia masuk mengambil tempat dalam kerajaan surga. Jelas banget Kenapa loh. kau terlalu Kalau takut abang mengerti menjawabnya? nggak? Tapi abang ini Saya baik-baik iman nanya abang di loh. mana? Terus abang Tuhanmu menjelaskan iman. ada kelaminnya Orang tidak? munafik. Gak ada. Penjelasan kau ini sebagai orang munafik aja. Aduh. Supaya bisa framing kalau mau putar balik kau. Harus sportif. Aku ini. Sportif ya, Kalau omong sportif kosong sudah ya. kau putar Nah, balik kau. Tuhanmu ada kelaminnya tidak? Munafik sekali kau. Kau jangan sampai tersalah ya. Besok bisa habis loh. Hati-hati loh. Apa? Kenapa? Hati-hati Kuasa di kenapa? dalam nama Yesus besar banget loh. Jangan main-main loh. Hati-hati. Hati-hati. Nah, Jangan putar balik pelintir kiri. Hati-hati. kau sangat percaya diri Hati-hati. sekali Pak Tua Hati-hati Pemabuk. kau. Ya, Putar sangat balik percaya kau. diri sekali kau. Putar balik kau. Munafik keimanan saya Kalau kau saya putar kutuk balik. kau hari Omong ini dengan kosong 7 kau. keturunanmu, Munafik berikut kau. istrimu dan Dasar kau mamamu, apa yang munafik bisa kau buat? putar balik. Otaknya nggak Terkutuklah isi apa-apa. kau, ya. Munafik kau. Tesli, Putar terkutuk balik kau dan mamamu, Tesli. Putar balik kau. Sudah, Anakmu kau juga putar terkutuk, balik kau. Tesli. Iman aja Apa yang kau bisa kau lakukan? menyangkal. Putar balik kau. Munafik kau. Gini Sudah. Tesli ya, Munafik semua kau. bahasa yang kau Munafik aku utarakan nggak, itu sebenarnya agak penting tidak sekali bicara dengan punya kau. Nggak ada penting lah. Nilainya makna. nggak ada loh. Aku nggak dapat Bukan ilmu kau apa-apa. bisa Putar menjadi balik lebih kau. gagah kalau kau Munafik hina-hina kau. orang, Mengerti nggak? Tesli, Iman terkutuk. kau di mana? Kau menjelaskan iman orang lain. Munafik. Saya sudah tahu baca Nggak siapa kau ya. menambah Ternyata kejantananmu putar balik kalau udah manusia menghina munafik orang, ini. Tesli. Iman saja kau, iman kau yang punya kan putar balik. Omong kosong kau. Harus kuat secara iman untuk meyakinkan orang lain. Nah, saya tanya Begitu. lagi nih, Tuhanmu Harus ada kuat kelaminnya secara tidak? iman kau. Lu kau meyakinkan nih orang lain. Bukan putar balik baru meyakinkan orang lain. Omong kosong kau. Sudah. Ya, begitu situ tadi ya. Kita lihat penampilan yang sangat gagah sebagai seorang lelaki yang perkasa ya. Memberitahu kalau dia itu saya sangat jantan dari semua lelaki yang ada di TikTok ya. Saya sudah maki-maki nih orang, saya kelihatan lebih jantan. IQ-mu benar-benar di bawah 60, jongkok sekali kau. Ya. Kau dari manusia otak jongkok kau isi kau. tai, iman kau juga isi tai aja mau apa? Otakmu sudah Coba. rusak oleh Iman alkohol. kau saja isi tai. Sudah. Otakmu sudah Sudah rusak jelas oleh ya? alkohol. Iman kau saja sudah isi tai, gak ada nilai. Kau Munafik sebut-sebut kau dengan nama yang keimanan tidak kau Mengerti kenal. nggak? Agar tidak Mengerti nggak? ketahuan kau itu seorang Jangan pemabuk. munafik dengan keimanan kau. Saya pastikan saya Protestan, oke? Sudah. Kau iman kau putar balik ini. Sudah. Iman saja kau sudah isi tai, munafik. Jadi orang munafik harus pastikan keimanan kau seperti Gimana apa. penonton ini lihat di Harus bawah? percaya ya. diri untuk menjelaskan pada orang lain tentang Kau keimanan maki-maki kau. seorang penginjil yang Bukan kau datang ke putar kampungmu. balik, munafik kau. Sudah saya ajarkan Keimanan kau saja, bagus-bagus. keimanan saja kau sudah putar balik, munafik kau. Dia pemilik hidup ini ya. Hati-hati loh. Jangan main-main loh. Saya Kalau ini saya tidak pastikan keimanan saya utus. seperti ini, bukan dengar, seperti dengar, kau. Dengar dulu. Perintah saya tidak suka Udahlah. sekali loh. Iya, Saya nanti pastikan kau curhatnya iman nanti. seperti apa loh. Saya suka banget diskusi dengan iman yang jelas, bukan kau iman yang munafik putar balik. Berarti keimanan kau isi tai aja, gak ada isi apa-apa loh. Oke? Tahu?
Dasar otak Eh, kita itu tua bangka. kata-katain orang lagi. Sudah. Gigi kau itu kau pasang lagi dulu biar jelas ngomongmu apa. Dari tadi Kau semua aku otaknya dengar. iman kau saja isinya cuma tai aja, gak ada nilai apa-apa bagi saya. Dia dapat saya. Oke? Sudah jelas ya. Enggak jelas. Kau ngomong apa sih? Gigimu pasang dulu, ya. Biar orang di bawah ini mengerti apa yang kau sampaikan. Dari tadi semua aku dengar, ya. Jadi dengar ini ya. Jadi kalau tidak aku mengutus ya orang untuk menginjili desamu, kau satu kampung nggak kenal nama Yesus itu, tua bangka. Tapi ketika kami sudah mengutusnya dan memberi pengajaran ke kampungmu berikut kau yang duduk dengan sarungmu, ya, sekarang kau sudah gagah-gagahan berdiri di depan seorang penginjil yang diurapi Tuhan. Kau yang berbahaya sebenarnya. Kau tidak boleh mengusir orang yang diurapi Tuhan, pemabok. Ya. Jadi makanya bertobatlah kau dari kedurhakaanmu yang menolak Ibunda Roh Kudus sebagai gambar yang suci dari ibu kandungmu. Supaya kau tidak menjadi anak yang terkutuk. Udah tua masih dikutuk aja kau. Ya. Penghujatan Roh Kudus itu di situ. Ketika kau menolak gambar ibumu adalah gambar Roh Kudus itu. Botol sekali kau. Kalau perempuan ini semua sudah mendapatkan pesan kalau gambar dan rupanya adalah Roh Kudus, maka dunia ini akan menjadi baik. Tidak ada lagi perempuan yang menjajakan dirinya dengan harga murah. Sebab mereka sudah takut. Ternyata gambarku dari gambar Allah. Tidak ada lagi poligami di dunia ini. Perempuan itu akan menjadi satu pengikat di dalam keluarga antara sang bapa dan putra. Maka apa yang terjadi di surga, keluarga surga bisa diciptakan dinyatakan di bumi. Jadi gak usah kemana-mana kau berimajinasi ya. Selama kau menyebut nama Tuhan, di situ orang akan melihat kau berimajinasi itu sampai mana. Tapi kau ini imajinasinya udah ke arah yang salah. Karena kebiasaanmu coli, masturbasi, dan dipengaruhi alkohol tiap malam mabok. Bagaimana kau bisa mendengar pesan dari surga ini? Paham kau ya Pak Tua ya? Jadi konteks pribadi yang saya jelaskan ini adalah tentang siapa dia sang Bapa itu. Di mana sang Bapa itu tidak akan punya waktu untuk menghibur dan memeluk kamu. Ya, itu tugas ibu. Paham kau? Kau keimanan saja kau sudah munafik ya. Karena memang otak keimanan kau hanya isi tai aja ya. Sudah, itu yang pertama. Yang berikut ya, tentang poligami, kau menjelaskan seperti apa? Kau menjelaskan seperti versi kau aja. Hati-hati loh. Apakah poligami Iya, dibenarkan betul. secara keimanan? Itu Seperti ada yang apa? komen Kau di jelaskan bawah. hati-hati loh. Perlu dibongkar keimanan Kristen ini, Bang Troy. Katanya. Oh, Karena begitu. selama ini mereka dicekoki oleh pendeta-pendetanya yang manipulatif ya, mengubah otak-otak manusia ini menjadi otak domba. Oh, jadi memang awalnya mereka ini sebenarnya manusia. kau iman. Tapi sekarang lewat narasinya kita juga Iman bisa melihat saja kau gambar sudah mereka ini munafik. adalah Kau jadi hewan-hewan apa kau yang dalam keimanan dikandangkan. Keimanan Hewan-hewan kau yang sudah dikandangkan munafik, putar balik dari dicekoki itu tadi. dengan Keimanan kau saja sudah putar balik ya. Berarti keimanan kau saja sudah isi Lagi tai. ngomong Nggak kotor ada isi ini. apa-apa. Nggak perlu jelaskan pada aku. Karena Ya. mamak kau terkutuk, Nggak ada kau kutuk-kutuki garis mamakmu, otak, bro. kau itu anak Keimanan kau durhaka, cuma tua isi bangka. tai aja. Nggak ada isi apa-apa. Sudah tahu. Saya tanya kau, Apa mamakmu gambar dari rupa Allah yang mana? Gak usah lagi, sudah tanya ulang balik di bagian aku tanya Beri ulang jawab. balik itu aja. Coba saya ulang. hanya Allah keselamatan yang kau, mana jaminan yang keselamatan gambar dan hanya di dalam nama rupanya Tuhan Yesus. sama Oke? seperti gambar Saya mamakmu? saya gak ada urus itu.
Jaminan keselamatan hanya di dalam nama Dua Tuhan pertanyaan, Yesus. Oke, guys. sudah. Nanti baca Lari dia ya. seperti tikus busuk, Sebentar, ya kan? sabar. Tabrak kanan, tabrak Sebentar, kiri, baca. Jaminan lompat gak keselamatan di dalam sanggup, nama pinggang Tuhan sudah Yesus, ya. sakit, udah Matius tua, 28 ayat 18. masih gatal aja Matius kau. Botol kau. Sebentar kau. Diam, boleh diam enggak? Kau iman saja kau sudah munafik loh. Kau tidak percaya diri dengan iman kau, itu masalah banget tuh. Makanya iman kau tuh isi tai aja, gak ada putar balik itu. Sudah tahu? Udah cakap kotor kan? Sudah tahu? Masa begini orang-orang bertuhan? Putar coba? balik kau. Coba, Saya sudah tahu. Terlagi cakap kotor lagi. Saya sudah tahu. Kau siapa? Iman kau seperti apa? Saya tahu. Begitu ya. Jadi begini, imanmu saja kau sudah munafik. Mau jadi apa kau dalam dunia ini ya? Dia nanya jadi begitu, nggak dijawab, Begitu ya? jadi begini. Kan Iman ini kau tolong saja kan. isi Ngomong tai, aja udah nggak apa-apa. becus gitu loh. Iman saja, iman kau yang Gigi, jelas, weh kau gigi putar dipasang balik, dulu, gigi, munafik kau. gigi itu dipasang dulu. Putar balik kau. Ompong itu di Putar depan. balik kau, munafik. Munafik. Wah bangka, nggak malu apa Munafik kau. kau. Gigi Iman mau saja pasang kau dulu. Putar balik ya. Kau putar balik, kau mau jadi apa hidup dalam dunia ini? Iman saja kau putar balik. Iman loh, material banget. Gigi, Putar balik kau. Iman kau isi tai aja. Gak ada gigi apa-apa loh. dipasang dulu gigi. Iman saja kau Ini putar kedengaran balik. huruf R semua. Untuk berdiskusi. Aduh, bagaimana kau ini? Iman saja kau putar balik. Munafik kau. Pasang dulu giginya, kita nggak mengerti ini apa kau Mengerti bilang. kau. Keimanan saja kau putar balik. Apa sih Mau kata- jadi apa kau? Keimanan kau kita seperti sekarang itu. lagi di Komal, bukan Kau di jalan tidak tol. percaya diri dengan Kagak, keimanan Komal kau, ini harus putar balik. pastikan kau iman kau seperti Kalau apa. mau putar balik, Kau di tol putar sana, balik, tol. kau manusia munafik ini. Seperti ini baru menjelaskan firman Tuhan lagi. Ancur. Iman kau seperti apa? Kau mau bukti? Iman kau saja kau Coba isi kau dengan tanya sama tai nenek aja. moyangmu. Putar balik. Siapa yang Lebih menginjil baik ke pelihara desamu, orang ke yang kampungmu jujur. siapa? Walaupun Pasti nenekmu menyakitkan, jawab, tapi si pasti Troy loh, itu kita yang bisa ngajarin kita pastikan dulu itu. katanya. Itulah kau menjelaskan tentang firman Tanya Allah dulu itu sendiri. nenek moyangmu. Daripada ini kau putar balik kau, munafik kau. Putar balik di Komal. Di tol kau putar balik. Ah, Kau yang putar balik. Saya pastikan ini abang Bitonon tahu loh. Saya protestan. Tahu, Ustaz Arif juga tahu. Saya protestan loh. coba buka Yang mulutmu mana-mana dulu. pastikan. Buka Kau mulutmu dulu. sembarang aja. Iman aja kau putar balik, munafik kau. Telan tuh, telan. Dasarnya apa? Otak iman saja kau isi dengan tai. Munafik itu kan orang isi Nah, cakap tai. kotor lagi kan? Isi tai, ya. Keluar lagi cakap kotor. Keimanan kau seperti itu ya. Yesus memberkati si pemabok ini ya. Otak Besok kau isi ya, tai. besok Sembarang kau aja. hilangkan Yesus Saya sebenarnya rasa-rasa mau dari turun kau. aja ya. Lidah kau dicopot ya. Kesempatan untuk diskusi dari penjahat liar. Penjahat keimanan nih. Orang tidak percaya, harusnya percaya diri dengan keimanan abang loh. Gigi dipasang kita dulu diskusi gigi. supaya adem banget ya. Dalam melengkapi kasana keimanan kita. Kasana. Bukan sudah keimanan saja abang sudah munafik. Kasana. Dari apa kehidupan abang? Apa kasana? Apa kau itu dasar dari mana kau bawa itu kasana? Iman kau saja kawin. sudah putar balik. Munafik loh. Jadi orang jangan munafik loh. Harus Cuma percaya itu. diri dengan keimanan Dari abang. tadi kata-katanya putar balik, Harus percaya kasana, diri dengan tai. keimanan abang. Itu penting Terbalik, banget loh. kasana, Pijakan tai. utamanya di situ. Itu ya diputar-putar. Terserah agama apa abang punya, silakan. Pijakan keimanannya harus Kenapa pasti kau loh. tanya punya aku? Enggak. Aku enggak. Kau suka? Abang punya Punya iman aku? saja, abang tidak jelas. Wah, udah mulai mesum kau makin Putar malam ini ya. balik. Tuh, Si bangka iman kau ini. abang saja kan isi dengan tai aja. Tiga aku ini arahnya ke belakang. laki-laki. Kamu kan manusia munafik loh. Ngapain loh Kau diskusi gak boleh dengan suka abang? sama punya aku. Ngapain diskusi sama abang? Otaknya tuh iman abang saya sudah isi dengan tai. Sudah. Putar Udah. balik kasana tai. Sudah tahu, Putar balik kasana tai. Supaya tahu. Modal kau naik Komal cuma 3 Kau kata itu. munafik dengan keimanan kau. Harus lagi jelaskan munafik. pasti kau imannya seperti apa.
Begitu loh, baru diskusi yang asik-asik loh. Telinga Kita kau tidak di mana? penting mau Telinga, apa-apa, wih tapi yang kuping, penting peka. pastikan bahwa kau keimanannya seperti Aduh, apa. tol ini orang. Saya pastikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus jaminan keselamatan Ya, untuk Tuhan ke surga Yesus ya. mengutuk kau, Tuhan Habis Yesus mau mengutuk kemana mamamu, kamu? Hakim Tuhan yang adil Yesus Tuhan mengutuk Yesus. Quran anak-anakmu juga ya. menjelaskan ya. Wih bidat, Saya kasih tahu dulu ya. Saya kasih tahu dulu Tuhan ya. Yesus Jaminan mengutuk pada hari kiamat kau, dulu ya. di Siapa itu namanya? abang Steli, juga tahu lah. kau Kemarin sudah dikutuk Tuhan diskusi ya. Yesus, Tahu. ya. Jadi Mamamu jangan dikutuk Tuhan bahasa Yesus, keimanan kau saja kau anakmu mengingkari dikutuk putar Tuhan balik Yesus. kau munafik Gimana tuh? manusia ini. Gimana tuh? Memang berbohong itu dibenarkan ya dalam Kau udah dikutuk sisi Tuhan keimanan Yesus kau. kau. Gimana itu? Sebentar, memang berbohong itu Emang kau mau dibenarkan dari sisi kemana? Aku keimanan. nunggu di mana? Hati-hati loh. Ah, kau ini sebentar, Sembarang aja kayak kau SpongeBob nih. aja kau nih. Kau apa? Keimanan kau saja menyangkal kau bisa putar balik. Keimanan kau saja isinya tai, gak ada apa-apa. Tuh kan? Putar Gak ada balik apa-apa loh, ke bagi saya gak ada sana, apa-apa. munafik, Lu mau tai. ngomong sampai pagi sampai besok malam itu gak ada Putar pentingnya balik ke bagi sana. keimanan saya, oke? Apalagi tuh? Sudah. Putar balik ke sana. Jaminan keselamatan putar hanya di dalam balik, nama Tuhan tai. Yesus pasti loh. Melangkah Kau pasti dikutuk di dalam Tuhan nama Tuhan Yesus Yesus, oke? kau. Terserah Jadi, keimanan abang seperti itu urusan abang. Tapi iman kau saja kau tidak percaya diri dengan keimanan kau. jangan kau Manusia panggil abang munafik. aku. Gak pernah aku Keimanan punya adik saja macam kau kau. isi otaknya isi tak itu, makanya keimanan saja jadi orang munafik, tahu? Udah. Gigi, pasang gigi dulu, gigi. Gak jelas ngomong apa dari tadi. Saya sudah sering ya diskusi adem-adem ya dengan Pakai nama banyak orang hal ya, lagi, dengan ya kan? beberapa Jual ustaz, nama orang termasuk Kang lagi. Vito. Adem banget, termasuk Gampang adem banget sekali semua. dia langsung dibaca Adem banget, terima. tapi ini orang kurang ajar sekali tuh. Ah, Menjelaskan keimanan Lihat saja berantakan loh. Baru munafik lagi ya. Saya tidak suka sekali ya berhadapan dengan orang munafik itu. terus Untuk kau minta keimanan saja disajikan kau sudah kesukaanmu, tolol. mengingkari. Tolol. Berarti Kau udah bayar berapa berbohong sih? daya sudah dibenarkan ya. Itu mau jadi apa kau? Tidak Emang kau percaya diri siapa dengan sih? keimanan kau. Emang kau Harus siapa? pastikan saya berimannya seperti begitu loh. Emang kau siapa sih? Putar balik saja kau. Kamu Kau menjelaskan apa? siapa? Saya Cerita-cerita kesukaan tidak di sini pakai, siapa? tidak ada nilainya, tidak ada ilmunya. Saya bilang begini, keimanan kau saja sudah isi dengan tai, gak ada apa-apa, gak ada nilainya bagi Putar saya. balik Oke? ke sana, Sudah, munafik, tai. kau keimanan Itu kau aja saja, bahasamu dari tadi. hanya isi dengan tai, menjelaskan keimanan saja sudah munafik. Putar balik kau, oke? Kepala bapak kau itulah putar balik, tolol. Kau putar balik, keimanan kau saja munafik kau. Memang berbohong juga dibenarkan ya, oke? Sudah? Oke, kepala bapak kau itulah. Tolol kali kau dari tadi. Ngomong putar balik, terus putar balik. Mampus kau dimarahi istrimu kau kan. Tolol. Kutuk aja dia nih, Bu. Udah mabok. Goblok ini memang tua bangka ini. Goblok ini. Sayang ya, saya menyesal datang diskusi dengan orang Kau iman goblok, kau saja goblok. sudah putar balik ya. Saya menyesal banget loh. Kau sudah dimarahi istrimu itu tolol. Saya menyesal banget. Cari gigimu. Diskusi Udah dengan jelas ngomong orang ini. iman saja sudah munafik. Ya. Apa sih kau ngomong dari tadi putar Iman balik ke saja sana sudah munafik tai itu Iman doang. saja otaknya putar isi balik ke sana putar Gak balik percaya tai. diri dengan keimanan kau. Sudah tahu ya. Maki aja dia Bu. Memang tolol Kau ini gua tahu bangga. diri loh. Iman aja kamu fatal banget loh. Begitu Jambak aja rambutnya Bu. Goblok banget ini tua bangga. harus percaya diri dengan keimanan kau. Baru kita bisa diskusi yang apa ya, lebih enak loh, lebih percaya diri banget loh. Kamu apa? Bini udah merepet loh. Nggak punya malu memang si tua bangga itu. Dia mau jadi artis di TikTok ini Gak tahu Bu. malu. Imanmu ada, kau nggak percaya diri dengan Kau iman nggak bisa kalahkan yang Iman kau muda-muda isi itu. tai Mereka aja. lebih Sudah tahu imut, ya. suaranya lebih jelas. Udah gigi udah nggak ada, putar balik ke sana munafik tai. Terbalik ke sana munafik tai. Itu doang ngomongin Kau dari kan tadi. berbohong kan bisa juga ya, dibenarkan ya. Tidak percaya diri dengan iman kau, makanya menjadi orang munafik gitu. Ya bagus dong, harus percaya diri dong.
dengan keimanan kau. Kau sadar Dan nggak itu sih? saya Udah benarkan dijambak-jambak loh, nggak binimu masalah itu. loh. Hah? Nggak masalah, iman kita seperti apa, masing-masing punya keimanan. Tapi kau sendiri dengan keimanan kau tidak percaya diri. Iya, itu kan jadi masalah loh. Jadi orang jangan Ngomong apa munafik. sih? Kan, tapi kau mungkin berbohong juga dibenarkan ya. Makanya seperti ini kau nih. Kasihan. Yang ngajarin Masa kau iman siapa? kau hanya diisi tai aja, gak apa-apa. Udah. Harusnya Kepala bapak kau ya, kepala bapak kau. Terus ya, saya izin ya Pak Ustadz Arif. Kepala bapak kau, begitu masa kau gini harusnya di saya sini? mendapat apa ya, Kau melengkapi kasaran keimanan. Tapi paten ini kali kau. Punya nggak alat ada kau dapat emang kau. apa-apa. Kau Iman anjing saja kau. Udah dia turun turun saja sana, sudah turun turun. munafik. Tolol. Imannya dia saja sudah Besok isinya kau dijemput bal jebul tai, kau. nggak ada isi apa-apa. Udah, Goblok kau. isinya tai, nggak ada apa-apa. Sudah. Udah turun 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 sana kau tuh. Udah dijambak mak istrimu itu. Kasihan tuh istrimu. Dari sembarang Punya aja. malu kau. Ngomong Tua sok mau jadi sembarang aja artis. kau. Artis apa sih kau? Gak ada isi apa-apa ya. Ini Pak Ustadz Arif ilmu lebih tinggi loh. Dan itu Abang Tito ada tuh, itu ilmunya tinggi banget loh. Jual lagi nama Saya orangnya. menghargai Kan? sekali loh. Alah, gak ada yang Kalau percaya lu ngomong. isinya tai aja, gak ada ilmu apa-apa loh. Bang Tito ini ilmunya tinggi banget. Itu Pak Ustadz Arif ilmunya tinggi banget ya. Menjilat dia. Tapi kau gak ada isi apa-apa. Menjilat dia. Kau gak ada isi apa-apa. Jilat Otakmu hanya isi terus. tai aja, gak ada ilmu apa-apa. Saya belum bertanya hal-hal yang material ya. Tapi kau di otak isi tai, keimanan kau saja isi tai. Udah mau tukang saya bangunan bertanya kau. apa? Ngomongin Udah. tentang Tuhan bawa Iman kau saja isi material. tai, saya mau tanya apa? Lebih baik saya tanya ke Pak Abang Ustadz Bang Dito ini lebih ilmunya lebih tinggi. Kau gak ada isi apa-apa. Jadi kau Iman sampaikan saja nama isinya pendetamu tai. nanti. Kau mengingkari iman kau. Ibu dari Tuhan Harus pastikan itu iman kau seperti apa ya. bukan Begitu Maria. loh. Orang Ya. percaya diri dengan keimanan dong. Jadi Bukan janganlah orang harusnya. jual orang aja. Aduh, jangan kau nggak Otakmu pernah isi punya tai aja, malu. Gak ada, gak ada Ya. ilmu apa-apa loh. Aku gak dapat apa-apa loh. Tanya Pak Ustadz Arif dong. Saya sering diskusi dengan Sang Ustadz pencipta Tarta di sini. itu nggak Bang Suma mungkin juga termasuk membuntingi juga. Kau ciptaannya, aku gak goblok. dapat apa-apa loh. Gak ada ilmu apa-apa loh. Gak ada ilmu apa-apa. Dapat hanya kerja yang mencaci maki orang aja kau ini. Memang iman kau isi tai. Makanya gak ada ilmu apa-apa yang kita dapat ya. Udah. Gak ada apa-apa. Aku gak dapat apa-apa loh dari kau nih. Jadi kalau kau udah maki-maki Iman orang, saja kau saja sudah kau munafik. merasa Berarti udah jadi iman kau laki-laki. isinya dengan tai. Denger dong. Makanya otaknya itu seperti itu. Isi juga tai. Gak ada dapat apa-apa loh. Saya tanya Pak Ustadz Arif ya. Ada Ustadz, saya sudah sering diskusi. Jual di- nama orang nih. Nah, sudah.